semua, kita bertemu kembali ke dalam pelajaran yang ketujuh, pelajaran kedua terakhir dalam Minggu Doa Belia Sedunia. Tajuk pada hari ini ialah orang yang paling sukar diampuni. Kita telah mempelajari tentang langkah-langkah untuk mengampuni dan bagaimana untuk berdamai dengan orang yang telah bersalah terhadap kita. Namun kadang-kadang orang yang paling sukar diampuni ialah diri kita sendiri. Malam ini kita akan berbicara tentang mengampuni diri sendiri dan implikasinya untuk iman kita. Bagi setengah kita, mengampuni diri sendiri itu lebih sukar daripada mengampuni orang lain. Kenapa itu berlaku? Ya, sama seperti masalah keliru di antara pengampunan dan juga alasan. Kita mungkin berpikir bahwa sekiranya kita melepaskan rasa bersalah kita dan menerima pengampunan, ia seperti terlalu mudah. Seolah-olah kita tidak cukup menyesal seperti kita tidak membayar dosa kita secukupnya. Tapi bukankah Yesus telah membayar dosa-dosa kita di kayu salib? Sekiranya kita coba membayar dosa-dosa kita sendiri, bukankah itu sama juga seperti seolah-olah kita menganggap pengorbanan Yesus tidak mencukupi? 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Ayat ini mengatakan Tuhan mengampuni. Ia juga mengatakan Tuhan itu adil dan Ia akan mengampuni kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 pula berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ayat ini mengatakan hanya Yesus sahaja yang mampu mencipta hidup yang baru di dalam diri kita. Dan apa yang kita boleh lakukan hanyalah menerima dan memulakan proses untuk belajar dan berjalan dalam hidup yang baru setiap hari. Apabila kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus, adakah itu bermaksud kita tidak akan berdosa lagi? Kadang-kadang kita masih akan melakukan kesalahan. Apabila kita bersalah, kita perlu mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan terhadap sesiapapun yang kita telah sakiti. Kita memperbaiki sedaya upaya kita dan kita bertekad untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa akan datang. Mari kita melihat kepada cerita Yusuf dan abang-abangnya di kitab Kejadian 44 dan 50. Di sini cerita ini, adakah abang-abang Yusuf sudah benar-benar memaafkan diri mereka sendiri? Mereka menyatakan ketakutan mereka dengan meragui Yusuf benar-benar atau hanya berpura-pura mengampuni mereka. Namun seolah-olah seperti mereka juga tidak mampu mengampuni diri mereka sendiri, bukan? Masih ingat cerita Maria dan Lupe? Persahabatan yang begitu erat musnah akibat sifat mereka. Apabila mereka saling mengampuni dan cuba membina semula persahabatan mereka, ia mengambil masa dan usaha. Lupe masih lagi bimbang. Maria akan menghakimi dan memandang rendah kepadanya. Maria pula mempunyai rasa bersalah atas kegagalan mengawal sifat keburuknya Lupe dan telah melukai hatinya. Maria selalu terasa benci terhadap dirinya sendiri. Dia rasa seperti dia cuba membayar kesalahannya dengan perasaan bersalah, seolah-olah dia tidak benar-benar disembuhkan. Tapi Lupe, ia sering mengingatkan tentang penyaliban Yesus yang telah mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam cerita ini kita belajar untuk saling mengampuni di antara satu dengan yang lain, terutamanya kita perlu mengampuni diri kita sendiri. Apa yang perlu kita pelajari dari cerita Maria dan Lupe ini adalah kita perlu menunjukkan diri kita yang sebenar dan saling menegur dengan kasih sekiranya ada perkara yang tidak selesa. Soalan terakhir untuk pelajaran hari ini adalah, pernahkah kita terfikir sekiranya kita mengaku bahwa Tuhan telah mengampuni kita, tetapi kita sendiri tidak mengampuni diri kita? Bukankah kita seperti sedang menganggap kedudukan kita lebih tinggi daripada kedudukan Tuhan?
Oleh itu, seruan untuk kita pada hari ini, mari belajar mengampuni diri, teruskan berdoa dengan mengakui dosa kita, dan terimalah pengampunan dari Tuhan dengan hati yang terbuka. Ia tidak mudah, tetapi percayalah, Tuhan sedang membuka tangan untuk memeluk kita supaya kita dapat melepaskan beban bersalah yang ada di dalam hati kita kepadanya. Semoga kita terus bersandar kepada harapan dan janji Tuhan. Kiranya Tuhan sudah menyentuh hati kita melalui pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sepanjang Minggu Doa Belia Sedunia. Kita bertemu di pelajaran yang terakhir esok bersama tetamu khas kita. Salam kasih dalam Tuhan.